temanku ada yang bilang kalau aku itu biasanya kalau banyak orang diem, terus kalau gak terlalu banyak kamu ngomong dikit, tapi kalau sendirian berduaan kamu juga diem. Nah terus aku langsung sadar, iya juga ya, aku nggak sadar gitu. Iya, bahwa kita jadi kayak juga aku tahu diriku lebih, jadi tahu diriku lebih itu loh, lebih detail. lebih detail. Kayak gitu, bagus. Itu memang berarti kan kita udah melakukan refleksi kan. Kalau nggak refleksi gitu kita nggak bakal bisa mengenali pengaruh nafsu soalnya. Karena kita kan otomatis nggak pernah mikir, nggak pernah refleksi, nggak pernah dipikirin satu-satu kenapa kita merasa pengen ini, merasa pengen itu, kenapa kita terdorong untuk melakukan ini, melakukan itu bahaya. Soalnya bisa jadi yang mengendalikan kita yang nggak kelihatan justru. Jadi itu bisa salah satunya juga. Kalau misalnya pengen tahu apakah kita dikendalikan roh atau enggak, ya dari situ. Kalau misalnya kita nggak bisa ngejelasin kenapa kita ngerasa begini, kenapa kita pengen begitu, bisa jadi itu dipengaruhi sama roh. Tapi bisa juga karena kita tidak terbiasa refleksi, malas mikir. Ikutin aja apa, tergantung moodnya. Tapi yang kalau dari Omai percakapan dengan pemirsa itu ya, nanya-nanya lewat WA, Dek, itu biasanya kalau misalnya omongan kita nggak nyambung itu udah hampir pasti orangnya pasti ketempelan roh. Dia ngomong apa, Omai yang ngejelasin, terus dia ngomong lagi udah kagak nyambung sama obrolannya ini. Lah gimana sih? Jadi Omai kayak membal itu, omongannya Omai sama sekali nggak diserap sama dia, membal, ting. Iya ada tuh, aku pernah jelasin tiba-tiba dia tapi kayak gini lah, gak nyambung tapi. Ada indikasi, ada ini belum tentu. Bisa juga karena dia emang lagi nggak dengerin omongan kita, kan bisa juga. Cuma kalau misalnya lagi serius, lagi baca, tiba-tiba kayak hilang itu, hilang kemana, bisa kayak gitu. Kayak bunda gitu ya. Iya. Kebayang aku. Iya kan? Kebayang. Oh, Ama dulu ketemu orang kayak gitu seneng banget, stres banget. Soalnya kenapa? Jadi kalau misalnya orang diikutin 5 orang, ditempelin, berarti Ama harus ngejelasin 6 kali. Satu ke orang ini, habis itu pindah, tanya lagi, jelasin lagi ini, pindah, jelasin lagi 6 kali satu orang. Baru ngerti. Capek kan? Om yang ngeliatin juga, ini orang gimana sih kok dibilang berulang kali kok nggak ini? Ternyata. Iya, gara-gara ada roh. Jadi pemirsa ya, kalau misalnya lihat di mana percakapan antara orang ketika yang candid ya, maksudnya yang benar-benar obrolan orang bisa direkam gitu aja di jalanan atau di mana. Ada kalanya gitu orang yang ngomong ini tahu bahwa orang ini diikutin roh, Dek. Makanya dia ngomongnya berulang-ulang hal yang sama diulangin terus baru orang ini ngerti. Ini juga penting kalau misalnya kita jadi pemimpin misalnya dalam masyarakat ya, Dek ya. Jangan harap kamu bisa ngomong sekali doang habis orang langsung ngerti. Nggak, ada kalanya emang karena dia diikutin banyak roh, otomatis kita ngomongnya harus berulang. Tapi kita yang nonton di luar nggak tahu perkara roh kan, ini ngapain sih ngomong berulang-ulang sekali aja, kenapa nggak cukup sih? Kayak gitu deh. Kenyataannya adalah ya karena emang ada roh yang banyak di situ, jadi jelasinnya harus berulang-ulang. Capek deh. Itu salah satu alasan kenapa Omai dulu pas bikin video malas banget berulang-ulang. Oh. Makanya orang-orang aja yang disuruh videonya diulang-ulang aja. Iya, sekarang juga gitu karena harus diulang-ulang ya. Karena emang mayoritas dari kita emang harus diulang-ulang baru ngerti. Dan alasannya bukan cuma karena ditempel roh, karena emang ini kan emang ilmu yang susah deh. Susah dipahami kan emang. Harus dijelasin dari perspektif sebelah sini baru ngerti ilmunya ini apaan. Oke. Ya. Jadi kayak harus ngerti sudut-sudut gitu ya. Jadi soalnya gini kan, Omai itu 50 watt lah ibaratnya sinarnya lampunya. Jadinya apa? Jadinya dengan satu lampu gini aja langsung kelihatan semuanya. Konsepnya kelihatan. Tapi nggak semua orang kayak Omai. Ada juga yang lampu cuma 5 watt. Akibatnya kan berarti harus berapa kali diliatin ini baru kelihatan semuanya kan?
Ya kayak lampu ini sama itu. Iya. Kayak lampu ini lampunya gede jadi bisa langsung kelihatan semuanya. Tapi kalau misalnya lampu ini cuma di sekitar sini doang aja yang kelihatan kan jadi nggak jelas juga jadinya. Maksudnya apa sih? Nah, Omaya dulu bikin video-video sebelumnya dengan asumsi semua orang lampunya kayak gini. Oh, makanya banyak yang gak ngerti. Iya. Udah paham? Ya paham. Paham ya pemirsa? Jadi kalau bisa video-video yang lama emang harus berulang kali ditontonnya. Bagi yang 5 watt baru bisa ngerti. Jangan ragu. Maksudnya ketika sekali nggak ngerti jangan langsung patah-patah arang. Jangan putus asa. Jangan sedih. Ya karena emang harus berulang kali. Bisa karena Anda lagi ditempelin roh. Bisa juga gara-gara ya tadi emang sinarnya kurang kuat buat ngetahuin semuanya. Masih mending itu dibikin 50 watt. Kalau misalnya langsung dari Bu Ririn 500 watt lebih parah lagi nggak ngertinya. Kagak nyambung sama sekali. Cuman tahu oh iya nurut tapi kenapa begini kenapa begitu. Terus sekarang habis ini mau ngapain? Kalau misalnya diuji seperti ini gimana? Kalau diuji seperti ini gimana? Kagak ada yang tahu juga. Matahari sama lampu LED itu. Beda banget. Iya. Matahari seluruh dunia ini. Itu. Makanya kalau misalnya ada malaikat muqarrabin bisa kayak gitu deh diajarin. Kurangnya di sebelah mana? Nambahin sinar gitu ya? Enggak. Jadi kan itu ada banyak deh. Misalnya satu benda nih. Karena dia cuma 5 watt ya dikasih tahu. Bisa sebelah sininya bro. Oh ini sebelah sini udah. Kalau gitu sekarang sebelah sininya. Oh iya. Sekarang sebelah sininya. Jadi biar lebih efisien. Kalau misalnya kita sendiri kan bisa-bisa kita nyinarnya cuma di sini doang. Bisa nggak muter-muter kan jadinya nggak kamu mau sampai kapanpun nggak bakal ngerti juga. Soalnya kalau mau ngerti harus diputer-puter gini semuanya. Iya. Ya. Kebayang. Begitu sayang. Ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa, tanyain aja, gak usah malu. Enggak, aku masih bingung. Bingungnya mana? Aku bingung pertanyaan apa itu. Oh pertanyaan, udah bingung gak ada pertanyaan lagi? Iya. Tapi udah cukup kayaknya buat satu episode. Oke. Sebenarnya ya, kalau misalnya kita mau kurang nih waktunya, saya suka lagu dari band Amerika gitu yang kurang lebih menggambarkan tadi betapa ribetnya ketika kita dikendalikan roh, tetapi juga ada kemungkinan tuh karena kita sendiri aja yang lagi perang antara fitrah dengan nafsu. Oh. Iya. Ada sih berdasarkan liriknya itu udah kelihatan. Dibahas sekarang apa nanti ya? Oh, langsung Om Mai jelasin ke Kila aja ya? Iya. Liriknya dan sebagainya. Nanti kan bisa Om Mai edit-edit lagi. Jadi lagunya itu adalah ada band deh dari Amerika. Iya. Namanya The Wizard. Oh, iya. Kan Om Mai suka dengerin di mobil kan ya? Nah, salah satu albumnya itu namanya Okay Human tahun 2021 itu ketika lagi rame-ramenya COVID kan zaman segitu. Oh iya. Nah yang Om Mai sukai itu adalah karena di satu album ini mayoritas sisi lagunya adalah yaitu tentang orang yang perang dengan nafsu dalam dirinya sendiri. Dan otomatis juga bisa juga itu karena dikendalikan roh. Oh, tapi biasanya lagu-lagu dari nafsunya juga sih atau yang di belakangnya? Iya lagu-lagu bisa dari mana aja. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika liriknya itu menggambarkan kondisi real manusia dalam perangnya melawan nafsu sayang. Dalam perangnya melawan dirinya sendiri gitu. Iya, oke. Yang seringkali dia juga nggak sadar ini dari mana perasaan seperti ini gitu. Berarti art juga gitu ya? Apa? Abstrak art gitu. Ya makanya kita lihat aja dengerin.
Dia bilang semua lagu-lagu favoritnya itu yang pelan, habis itu yang sedih gitu. Terus dia bilang bahwa orang-orang yang dia suka itu justru bikin dia benci. Jadi yang bagi dia secara jasmani itu enak, entah kenapa kok di saat bersamaan rasanya kok jelek, kayaknya jelek tuh kayak nggak bagus gitu deh. Oh, oke. Iya kan? Iya. Ini dia bingung kan? Kenapa kok yang jadi kayak ada dua hal yang berlawanan yang dalam satu kali dia mikir kenapa ada kayak dua dorongan yang berbeda gitu. Gue ini suka berpesta, tapi kalau misalnya mau pergi, kok rasanya jadi males. Habis itu ketika udah malas pergi, langsung sedih. Kenapa gue nggak pergi ya? Ya kan? Iya kan? Iya. Udah kayak gitu-gitu itu bisa juga kan ada dikendalikan sama roh. Dia jadi nggak tahu apa yang dia pengenin. Begitu dia udah milih A, ternyata dia juga terasa salah. Milih B, salah juga lah. Gimana dong kayak gitu? Jadi dia merasa nggak butuh teman gitu. Tapi begitu ketemu sama teman ngobrol, dia cuma bawahnya pengen diem aja ngedengerin doang. Pusing kan? Iya. Dia pengen teman, tapi begitu temannya udah mulai berteman, dia malah nggak pengen berteman, kan pusing. Dia pengen kaya banget, tapi nanti kalau misalnya kaya, nanti merasa bersalah kayaknya. Aduh. Terus entah kenapa dia tuh sukanya sama orang-orang yang benci sama dirinya. Orang yang sayang sama dia malah nggak mau, tapi dia mau sama orang-orang yang dibencinya, yang benci sama dia. Nafsu rasa minta puji itu sih. Iya. Tapi bisa juga dikatakan roh juga. Ya kan, karena dia pengen validasi. Kalau orang ini dia udah mau aku kayak gimana juga, dia udah juga tetap sayang kok. Tapi kalau orang ini aku harus berusaha nih supaya dia mau sayang sama aku. Malah dikejar orang ini malahan. Pusing ya deh. Ya gitu lah. Itu bisa juga makin parah karena dikendalikan roh juga. Nah itu kalau kayak gitu kan langsung dia kan pengennya bengong kan nih, pengen memikirin kenapa ya kayak gini ya. Kayak terasa jadi kayak berada di neraka lah ibaratnya dia ketika merasakan kayak gitu. Kayak kagak ada yang benar, mau dilakuin apa aja tuh kayaknya salah semua gitu kan. Itu kayak gitu, itu bisa jadi gara-gara dikendalikan roh, karena rohnya ini pengennya kesana habis itu dia nggak bisa ngikutin sesuai dengan kepengenan dia, kan otomatis parah lu, gimana sih? Kalau gitu kesini nggak bisa ngikutin lagi, parah lu. Akibatnya kayak ditutupin gitu ya? Enggak, jadi dia pengen mengendalikan tapi orang yang dikendalikan nggak bergerak sesuai dengan keinginan dari rohnya, kan langsung dimarahin dong, kayak misalnya Om Mai ngajarin Kila apa, pasti Kila nggak bisa mulu, itu kan jadi kesel kan, lu gimana kayak sih? Kayak guru gitu. Iya. Akibatnya kan jadi anaknya kayak meskipun nggak ada yang marah-marahin, tapi kayak dia kayak dimarahin terus aja, mau kemana-mana juga, mau ngapain juga, bisa juga kayak gitu. Nah itu akibat dikendalikan sama roh yang juga dia sendiri juga belum lulus ujian kehidupan, bisa mau ngajarin orang, jadinya kayak gitu deh. Jadinya jadi nyiksa sebenarnya itu jadinya, bukan membimbing. Pada saat kondisi kayak gitu jadi pengen, gue pengen pergi dari orang-orang itu, semua orang berisik semua tuh, kayak pengen jadi cari ketenangan tuh deh. Makanya dia bilang tadi, kayaknya gue pengen hidup di pulau aja deh gitu, antah berantah. Tapi begitu udah ke tempat yang sepi, dia malah benci kesepian. Iya, jadi kalau misalnya kita lagi perang dengan pengaruh roh bisa kayak gitu juga. Jadi kayak apa yang kita lakukan pasti salah aja. Kita mau kesan, mau A begitu dilakuin ternyata malah benci. Mau B malah aku suka gitu. Nah iya itu akibat pengaruh roh. Soalnya kan kalau lebih dari satu bayangin pengennya A berantem kayak kita ke A. Dan apalagi terus ada sekitarnya kan banyak yang ituan roh jadinya susah. Iya makin banyak juga pengaruhnya. Ya kayak gitu makanya. Ini baru satu lagu, ini lagu-lagu yang dalam album ini yang selanjutnya juga menggambarkan kurang lebih seperti itu dalam kodrat erodat yang berbeda deh. Ya kayaknya habis ini liriknya masih sama-sama itu aja dengan yang tadi. Ya, mulai kebayang lagi kan? Betapa ribetnya kalau misalnya kita lagi dikendalikan sama roh. Daripada sakit dari luar itu. Kalau misalnya kita nggak dikendalikan roh, itu nggak bakal separah itu. Kita misalnya kita pengen abis itu ngelakuin, nggak begitu enak ya udah kayak gitu doang biasanya. Nggak ada yang kayak parah-parah langsung, aduh gitu kayak sakitnya berlebihan gitu. Padahal kan biasa aja gitu. Pengen rasa coklat, tapi aku juga pengen yang asin-asin kayak aku mau yang manis tapi aku juga mau yang asin. Iya, pusing kan? Iya, kalau misalnya itu cuma gara-gara hormon dan sebagainya ya nggak bakal parah-parah amat. Tapi kalau misalnya udah dikendalikan sama roh, jadi begitu salah nggak sesuai keinginan jadi parah berkali-kali lipat rasa sakitnya. Bayangin kayak gitu tiap hari 24 jam sehari.
Ya, jelas aja orang pada depresi kalau kayak gini caranya kan. Iya. Ya pemirsa ya, moga-moga ada bayangan. Sebagian pemirsa paling juga merasakan hal yang serupa dalam sehari-harinya. Terus ini lagu yang selanjutnya. Jadi ini maksudnya dia ini pengen nonton gitu di film bioskop, tapi filmnya nggak oke-oke nih, nggak ada yang dia sukain, ya kan? Kok share salah. Tapi di saat bersamaan, kalau nonton di bioskop nanti berarti harus duduk sama orang dong. Itu kan gue benci orang. Iya. Agorafobik itu maksudnya takut benci sama orang, dekat-dekat sama orang, kumpul sama orang gitu. Tapi dia pengen nonton bioskop lah, gimana sih? Jadi yang benar gimana dong? Jadi itu bayangin kejadian kayak tadi tuh yang pengen kesana kemari, tapi itu kayak nggak bisa menjadi nggak bisa mendapatkan kenikmatan gitu dari apa aja yang dipengenin. Kayak tadi kan pengen minum kopi, kok rasanya nggak enak sih ininya, tempat duduknya kurang oke. Mau bikin ini, mau masak, tapi kok rasanya itu jadi apapun yang kita pengenin dari awal, tiba-tiba jadi kayak ada aja kekurangannya dari yang kita harapkan. Habis itu kita jadi nggak bisa nikmatin apa-apa. Kayak gitu deh. Kalau orang lagi dikendalikan roh kayak gitu bisa juga, bayangin. Jadi otomatis dia nggak bisa merasakan kenikmatan, jadi bingung cari kesana kemari tapi nggak ada nikmatnya. Pasti ada aja hal-hal kecil gitu yang langsung merusak moodnya semuanya. Tadi yang diceritain itu kayak gitu, dan bayangin itu terjadi setiap kali dia kemana-mana. Makanya dia bilang, aduh kayaknya gue butuh sesuatu yang lebih berarti nih, yang harus gue kejar, mission gitu. Daripada harus muter-muter untuk hal-hal yang serupa kayak gini terus-terusan tiap minggu. Nih lanjutin lagi. Gue pengen naikin, tapi kayaknya tetap keberatan. Alisnya mau dinaikin tapi keberatan kayaknya. Itu paling ya itu maksudnya hal-hal yang paling gampang sekalipun kayak susah gitu buat dilakuin. Ya. Ya udah karena nggak bisa naikin ini karena keberatan, ya udahlah ngeliatin aja truk lewat di jalanan. Intinya ya itu, kalau orang tuh udah nggak bisa merasakan kenikmatan dari bisa hal-hal yang simpel aja gitu, jadi otomatis jadi cuma ikutin aja alur dari kehidupan gini. Kayak misalnya di kantor, ya udah dia bengong liatin kantor atau apa, pokoknya udah nggak ada dorongan dari hatinya itu untuk pengen A B, pokoknya ikutin alur aja. Iya. Dan alurnya itu kayak apa sih? Gentayangan itu ya. Iya, bisa gampang dikendalikan sama gentayangan juga otomatis. Atau bisa jadi dibikin kayak gitu sengaja sama gentayangannya supaya gampang dikendaliin. Jadi kan itu antara kita sama roh kan juga kadang-kadang perang juga kan. Siapa yang ngendaliin badan ini? Iya. Tapi kita nggak sadar, kita nggak percaya ada roh, gimana apalagi gawat kan. Padahal jelas-jelas sama pengaruh kita ya susah. Dan kata orang kalau misalnya sesuai dengan waktu, semakin kita mengalami kehidupan, nanti kehidupannya bakal semakin oke. Tapi kok gue enggak gitu. Jadi kenapa kok yang orang-orang bilang bahwa kalau misalnya kerja dapat duit banyak, habis itu bisa nikmatin, kok gue nggak bisa? Kata orang ini kalau misalnya punya pacar, habis itu bisa diajak jalan-jalan bakal bahagia, kok gue enggak? Kayak gitu deh. Jadi dia karena dia nggak tahu apa yang dia ingin, dia ikutin aja apa kata orang yang katanya di influencer sana bilangnya begitu, coba ikutin, ternyata nggak bisa. Ngikutin di sana katanya harus olahraga, dia lakuin tapi nggak bisa, mana kenikmatannya. Itu kalau misalnya lagi dikendalikan roh bisa kayak gitu juga deh. Pusing kan? Ya itulah. Nah ini ada pada setelah itu juga ada liriknya yang berbeda nih, yang lebih hopeful lah ya. Ini lagi ngasih harapan gitu loh, bahwa kalau kamu ngerasain kayak gitu, kamu nggak sendirian, ada banyak orang ngerasain hal yang serupa juga. Iya. Ya. Nah ini kalau misalnya ilmu kebenaran bisa diambil dari sini, ya itu kalau misalnya kita punya malaikat muqarrabin lemah dan syariat, kamu nggak bakal pernah ngerasa sendirian deh. Jadi kayak Omai gini kemana-mana, makan, nonton film atau kemana sendirian kan, tapi Omai nggak pernah merasakan kesepian. Kalau misalnya kamu punya lumah dan syariat, bisa kayak gitu juga deh. Nggak bakal ngerasain yang kayak tadi itu yang dijelasin satu persatu, pengen gini, pengen gitu, tapi nggak jelas, nggak bisa nikmatin. Kita mau kemana aja, mau sendirian, mau rame-rame, oke aja, tetap bisa menikmati. Tapi kalau yang paling parahnya,
udah rame-rame tapi ngerasa sendiri. Lah ya kayak tadi kan kayak gitu, dia udah rame-rame bakal ngerasa sendiri bakalan kok kayak gitu. Iya ya. Karena emang lagi ada roh yang jahat yang pengen mengendalikan kita, itu emang seringkali gitu juga, supaya kita sebagai manusia nurut dengan apa yang dia mau, kita diisolasi, jadi kita nggak bisa merasakan koneksi dengan orang, jadi kita maunya sendirian aja. Jadinya kalau sendirian gitu lebih gampang dikendaliin soalnya, sesuai dengan keinginan rohnya. Dan teknik yang serupa juga dilakukan oleh manusia biasa, bahkan dengan sesama manusia yang psikopat yang pengen manipulasi supaya dia nurut sama orang ini doang aja. Caranya apa ya? Dengan diisolasi gitu, dia nggak punya hubungan sama keluarga dan sebagainya supaya dia nurut, ikut terus ketergantungan. Itu juga bisa bahkan sesama manusia loh deh. Bukan cuma roh doang. Jadi itu bukan teknik hal yang spesial khusus buat roh aja, manusia juga bisa ngelakuin itu. Ya, pusing ya. Dulu aku itu kayak gitu. Iya benar ya. Kayak gimana maksudnya? Yang kayak gimana? Kayak nyuruh orang gitu dan ternyata orangnya nurut gitu loh. Nah terus jadi kayak ngikutin tanpa aku sadar kalau apa sih, kayak asisten gitu loh, tanpa aku sadar. Nah iya, ternyata bahkan anak kecil tanpa pengetahuan apa-apa secara otomatis bisa berbuat kayak gitu ya deh, aneh ya. Ya. Itulah makanya kita semua punya nafsu, satu, dan kedua kita juga bisa digerakkan sama roh yang udah punya pengalaman, jadi dia tahu perkara hal-hal kayak gituan. Ya, jadi bisa karena kila sendiri, nafsu kila sendiri secara otomatis kayak gitu, bisa juga ada pengaruh roh juga. Iya, tanpa sadar aku kelas 2. Kayak gitu ya. Iya, bagus lah kila udah refleksi kayak gitu. Anak kelas 5 SD kayak Kila udah bisa mikir kayak gitu, udah bagus banget ya. Ini masih ada lagu lanjutannya, tapi kayaknya udah kelamaan mau dibahas. Intinya adalah ya kayak gitu tadi. Mungkin di episode selanjutnya kita lanjutin ya, kalau misalnya udah ngomongin hal semacam ini lagi, pemirsa. Kila udah ngerti? Udah pertanyaan lagi nggak sebelum main tutup? Nih ada apa sih? Temenku ada yang apa sih, ngomongnya banyak, bawel. Nah terus temen-temennya itu deket-deketnya itu di kelas aku ya, pada bilang ke aku, dia bawel banget ya, berisik. Iya nah kayak backstabbing gitu loh. Hidir terus nah dia bilang itu terus. Nah terus aku kalau aku ikut-ikutan itu tapi aku ikut-ikutan tapi nggak ngerasa enak, itu termasuk gak sih? Nggak ya? Nah ya, kalau misalnya kita udah ngerasa nggak enak kan nggak usah diikutin dong kalau kayak gitu. Nggak, kayak biar pura-pura aja gitu. Pura-pura aja. Ya mungkin bisa kali ya. Pokoknya jangan sampai Kila juga merasakan kenikmatan dari sesi itu ya. Yang jelek itu kalau misalnya kita melakukan hal yang jelas-jelas buruk, habis itu kita mendapatkan kenikmatan dari situ, itu nggak bagus. Ya kalau misalnya Kila diem aja, emang kenapa? Atau nggak Kila bilang nggak, jangan ngomong kayak gitu. Kenapa emang? Nggak berani? Nggak tahu deh. Ya nggak apa-apa ya, Kila itu ujian buat Kila lah. Jadi Kila harus tahu bahwa apapun yang Kila lakukan pasti ada konsekuensinya. Ketika Kila diam atau ikut-ikutan akan ada konsekuensinya juga. Meskipun bentuknya nggak beda dengan kalau misalnya Kila langsung ngomong. Omai kalau misalnya Omai jawab ini juga nanti Kila nggak dapat nilai ujiannya. Iya ya. Gimana sih? Kan Omai dari tadi udah batasin, jangan sampai Omai ngasih tahu jawabannya. Omai cuma bantu Kila supaya mengerti pertanyaannya doang. Oh iya. Jangan ngasih tahu jawabannya. Nah temanku itu juga yang katanya depresi itu loh. Dan dia itu suka cerita-cerita sama aku. Kalau dia bawel karena dia nggak mau kelihatan sedih terus gitu loh. Makanya kayak gitu bahaya itu. Energi emosionalnya bakal habis. Dia sendiri nggak punya banyak energi, malah dihabisin buat kayak gitu kan. Pusing gitu ya. Iya. Mana dong? Ya udah, Kila pikirin sendiri lah. Yang penting kan Omai udah kasih tahu semua ilmunya. Apapun yang Kila lakukan pasti diuji sama Allah. Jadi nggak bakal ada Kila bisa menghindar supaya semua orang senang, itu nggak bisa. Pasti bakal ada orang yang tidak senang, mau nggak mau. Termasuk Kila. Katakanlah Kila berbuat baik, bisa juga malah dibalas dengan perbuatan buruk, bisa.
Kita berbuat sekarang, berburuk-buruk sekarang, tapi nanti ada kemungkinan kita nanti di masa depan nyesel, bisa juga. Serah kita mau jawab kayak gimana. Ya sesuai dengan petunjuk dari dalam aja lah. Ya. Ya. Kadang-kadang justru nggak ada jawaban yang benar. Yang benar adalah dari kita sendiri. iya, apapun yang kita pilih harus kita bikin jadi benar. Maksudnya ya kita hadapi dengan sambil melepaskan nafsu yang kita miliki. Itu maksudnya yang benar. Kan masalahnya adalah kan dia juga temannya kita kan juga ujian kehidupan juga kan, lagi mengalami ujian kehidupan juga. Iya. Dia juga ada jawaban yang harus dia jawab, soal yang harus dia jawab. Ya mungkin karena masih kecil, ini masih soal-soal semua kan. Nanti kalau misalnya udah gede baru dia bisa jawab. Gitu deh. Jadi emang seperti itu. Kebanyakan anak kecil, kebanyakan ya, bukan berarti semuanya. Emang nggak terlalu mikir juga kan apa tindakannya kan. Pokoknya ikutin aja apa yang ada di instingnya, nggak pernah mikir jauh juga kan. Iya. Nah iya, itu nanti berarti setelah dia dewasa nanti baru dia mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Katakanlah gara-gara ini dia jadi trauma, itu mempengaruhi kehidupannya di masa depan kayak gimana kan, mempengaruhi juga itu. Kalau misalnya dia nggak bisa menemukan jawaban itu dari masa lalu ini, permasalahan yang muncul di masa lalu kan, berarti perbuatannya jadi sia-sia. Kita semua ngadepin kayak gitulah, bukan cuma dia doang. Iya. Iya, jadi ya itu emang bukan hal yang bisa Kila temukan jawabannya bisa langsung selesaikan sekarang, enggak. Kalaupun Kila bantu temannya Kila, ketika dia udah nggak jadi temannya Kila, dia bakal ngalami hal yang serupa lagi di tempat lain pasti. Dan karena di saat itu dia nggak ada Kila, nggak ada Kila yang ngebantuin, terus gimana dong dia? Kan ya kalau kayak gitu sih ya terserah Kila, pasti ada konsekuensinya deh. Atau kalau misalkan Kila masih kecil nggak usah terlalu dipikirin juga nggak apa-apa, kan Kila sekarang tugasnya adalah belajar. Iya. Bukan nyelesain permasalahan temennya kan. Iya, masih kecil nggak usah terlalu dipusingin lah. Kalau udah gede juga ya serah Kila lah, kan omanya bilang terserah. Pokoknya kita ngambil keputusan nanti bakal ada konsekuensinya. Ya, apapun yang kita lakukan itu yang perlu kita pahami. Pemirsa sebagian juga banyak yang tanya-tanya dan dari pertanyaannya itu juga belum paham bahwa ini dalam kehidupan ujian sekolah di hadapan Allah bukan perkara mana yang jawaban yang benar atau yang salah, tapi perkara nanti kita bisa nggak hadapin konsekuensinya dengan hati yang lebih bersih dari nafsu. karena semua pilihan itu ada konsekuensinya. Pasti ada ujian kehidupannya. Cuma beda aja jenis ujian kehidupannya apa. Oke. Yeah. Jadi kayak apa ya? Ya kayak tadi kalau misalnya Kila bantuin sekarang, tapi kan dia jadi nggak belajar dari kejadian tersebut. Akibatnya ketika Kila udah nggak ada, dia mengalami hal yang serupa, dia nggak bakal bisa menghadapinya. Bisa juga kayak gitu kan? Atau enggak, Kila mau berusaha menolong, tapi ternyata dia malah benci sama Kila. Nah kan, itu bisa juga. Namanya nafsu, namanya gentangan roh, bisa aja alasannya nggak harus masuk akal. Apapun bisa terjadi. Ya, Kebayang? Udah jelas? Udah jelas ya pemirsa ya, semoga. Kita tutup ya. Kalau misalnya belum jelas, biasa tanya aja di WhatsApp atau enggak di Discord. Oke. Terima kasih ya Kila ya. Ya. Terima kasih perhatiannya pemirsa. Wassalam. Dadah.